Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal yang harus diluruskan. Banyak orang yang menuduh sifat 20 itu terambil dari filsafat Yunani. Padahal tidak. Justru kehadiran sifat pelajaran sifat 20 itu adalah menentang ajaran-ajaran sekuler Yunani, juga menentang ajaran Mujassimah Yahudi. Jadi kalau menentang ajaran filsafat Yunani, kok dipakai? Mengapa dipakai istilah-istilah Yunani di dalam kajian-kajian sifat 20? Nah, jadi yang dipakai itu hanyalah yang kebetulan sesuai. Jadi maksudnya tidak semua yang sesuai. Tidak semua filsafat Yunani itu sesuai dengan sifat 20. Tapi ada istilah-istilah dalam filsafat Yunani ini yang mendukung bagi pola pikir sistem yang dibuat dalam kajian sifat 20. Dari mana mendukungnya? Dari segi artinya, pemaknaannya. Umpamanya saya mengajarkan kepada mahasiswa yang pertama, saya mengajarkan bahwa persyaratan untuk menjadi Tuhan. Persyaratan untuk menjadi Tuhan itu saya tulis adalah prima causa, penyebab pertama. Nah, itu wujud dalam bahasa Arabnya, sababul wujud. Nah, ini sifat wujud ini sesuai sekali dengan pemahaman arti dari istilah filsafat yang disebut dengan sababul wujud atau prima causa, penyebab penyebab dari segala sebabnya menjadi ada. Jadi prima causa saya perkenalkan, kemudian unik itu artinya satu-satunya. Jadi persyaratan untuk menjadi Tuhan dia harus satu, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang ketiga dia harus distinct. Distinct itu tidak ada serupa dengan apapun, satupun. Yang keempat dia harus absolut, kekuatannya, kuasaannya tanpa batas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kemudian dia harus independen, berdiri sendiri. Tidak ada satupun benda di alam ini yang bisa berdiri sendiri. Masing-masing mempunyai ketergantungan. Manusia punya ketergantungan. Yang tak punya ketergantungan hanya Allah yang disebut dengan As-Samad. Dia bergantung kepadanya segala sesuatu dan dia tak punya ketergantungan kepada apapun. Nah, yang keenam adalah actus purus, keberadaannya yang murni. Kalau keberadaan bumi ini tidak murni, dulunya 4,6 miliar tahun bumi ini tidak ada. Setelah terjadinya pergeseran antara matahari dengan komet Nemesis, bagiannya yang terlepas yang termasuklah bumi. Barulah bumi menjadi ada 4,6 miliar tahun yang lalu. Setelah itu bumi eksis. Bumi ada. Nah, diperkirakan bumi ini berapa tahun lagi akan hadir kalau dia tidak tabrakan dengan benda-benda lain. Taruhlah dia tahan 500 juta tahun yang lagi. Tapi kalau matahari memang sudah ada yang meramalkan. Matahari diramalkan 500 juta tahun lagi dia akan kehilangan energinya. Karena matahari untuk dapat menerangi seluruh alam semesta ini dengan memakan dirinya sendiri seperti bunga api. Karena itu bola matahari yang bulat itu kelihatan ada bintik-bintik hitam disebut dengan sunspot. Sun itu artinya matahari, spot bintik-bintik hitam. Jadi bintik-bintik hitam pada matahari itu menunjukkan bahwa matahari sudah mulai kehabisan energi. Kalau kelihatan satu titik hitam kelihatan dari bumi, itu berarti sebesar bumi ini kehilangan energi di matahari. Jadi 500 juta tahun lagi matahari akan padam. Nah, awalnya matahari tidak ada,
16 miliar tahun yang lalu, kemudian dia menjadi ada, kemudian diperkirakan 500 juta tahun lagi dia kembali tidak ada. Jadi keberadaannya tidak murni, semu. Sedangkan Allah, dia ada terus menerus. Sebelum bumi ada, Allah sudah ada. Sebelum aras ada, dia sudah ada. Sebelum kursi ada, dia sudah ada. Sebelum surga ada, dia sudah ada. Setelah bumi lenyap, matahari lenyap, matahari digulung, iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat. Apabila matahari telah digulung dan bintang-bintang berjatuhan. Artinya apa? Hari kiamat, hancur semuanya. Semuanya hancur, tapi Allah tidak hancur. Maka keberadaan Allah disebut yang murni, pure. Sedangkan keberadaan matahari, bumi, manusia, keberadaannya semu. Dulu tidak ada, sekarang ada, besoknya kembali lagi tidak ada. Maka disebut tidak murni. Keberadaan manusia tidak murni, keberadaan Allah murni, actus purus. Nah, begitu saya menanamkan kepada mahasiswa yang umum. Nah, barulah saya perkenalkan bahwa kata-kata actus purus itu sepaham dengan itu actus purus dengan baqa. Nah, keberadaan Allah itu murni setara dengan kata baqa, bahwa Allah itu kekal. Dan kemudian unik, Allah itu satu-satunya, setara dengan istilah wahdaniyah. Dan kemudian disebut Allah itu distinct, berbeda dengan apapun, disebut dengan istilah mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau ayatnya laisa kamitslihi syai'. Nah, kemudian sifat Allah itu yang absolut. Absolut itu bahasa filsafat, bahasa Arabnya qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu atau suatu apapun. Kemudian Allah itu independen, berdiri sendiri, tak punya ketergantungan. Tapi alam ini semesta tidak ada yang tidak punya ketergantungan. Masing-masing tergantung antara satu dengan yang lain, dia mempunyai ketergantungan. Bumi tergantung daripada gravitasi matahari. Rembulan tergantung dari gravitasi bumi sehingga dia mengelilingi bumi. Bumi tergantung pada gravitasi matahari sehingga bumi ini mengelilingi matahari. Nah, jadi daya tarik dari gravitasi itu ada yang sentrifugal, ada sentripetal. Ada daya tarik keluar, ada daya tarik ke dalam. Nah, itulah yang membuat keseimbangan, tawazun. Jadi ada wazannya, ada penyeimbangnya di alam semesta ini. Nah, pada surat Yasin itu disebutkan kullun fi falaki yasbahun. Semua benda-benda langit itu beredar pada garis edar, garis falak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu perlu kita mengenal Allah yang menyebabkan segala-galanya menjadi ada. Karena itu banyak perdebatan di kalangan orang-orang intelektualnya yang tinggi. Dia mendalami lagi, tidak cukup hanya sekedar membaca prima causa distinct, bukan itu saja. Tapi dia dalami maknanya, dia diperdebatkan, jangan sampai salah paham. Maka judul pelajaran kita ini yang harus diluruskan. Nah, yang bengkok-bengkok, yang salah, yang menuduh, yang tidak benar harus diluruskan. Masya Allah. Di antara satu sama lain itu sebenarnya telah diharmonikan oleh ulama-ulama mutaakhiri dengan ihtimal-ihtimal yang boleh dipahami dengan secara mudah. Nah, seperti contoh, bagaimana Allah Ta'ala dikatakan mendengar perkara yang belum ada, belum ada, melihat perkara yang belum ada. Ini iktibar kepada suluhi hati. Mana melihat benda yang belum ada dan mendengar perkara yang belum ada, itu iktibar suluhi hati. Bukan mendengar selalu sekarang langsung mubasyarah. Sebab apa? Sebab belum ada lagi. Bagaimana nak dengar sekarang? Nah, jadi apabila benda tu
benar-benar ada, maka benar-benarlah Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Wah, ta'alluq jadi tanjizi hadis. Hadis tabahan alam. Apa? Semua perbahasan yang panjang lebar. Ya. Nah, tentang ta'alluqnya, adakah dia bertakluk dengan perkara yang masmu'at atau mubsarat saja ataupun maujudat, ia memang berlaku khilaf, tetapi khilaf-khilaf tersebut tidaklah membawa kepada keluar, saling mengeluarkan antara satu sama lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah sekarang ini ada dua. Yang pertama adalah kelompok dari mazhab yang 4, mulai dari kelompok Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kelompok yang ketiga, ada kelompok yang kelima, Daud Zahiri. Ini dia tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah dan menghilang. Nah, ketika dia menghilang, rupanya ada kelompok lain yang menyambutnya. Itulah yang kelompok namanya kelompok Mujassimah dan Musabbihah. Nah, jadi pengajian sifat 20 ini harus lebih digencarkan. Karena apa? Karena kelompok Mujassimah itu kafir, kelompok Musabbihah itu kafir. Kenapa? Menyerupakan Allah dengan makhluk, yang menyatakan sama-sama punya tangan lah Allah itu dengan manusia. Cuma tangan Allah nggak terlihat, tangan manusia terlihat. Sama-sama punya tangan, nama itu masih sama. Berbedalah mata manusia dengan mata Allah. Kalau mata Allah itu mampu melihat di sebalik apapun, tapi pandangan manusia terbatas. Tapi dia sama punya mata, itu masih serupa namanya. Jadi Allah itu tidak serupa dengan apapun. Dia tidak memerlukan mata. Kenapa? Sebelum mata itu ada, Allah sudah ada. Sebelum tangan itu ada, dia sudah ada. Jadi dia tak memerlukan tangan dalam menciptakan sesuatu. Jadi kalau dia sebutkan tangan itu hanya majazi, sindiran. Sehingga ayat yang menyebutkan yadullah fawqa aydihim itu disebut dengan ayat mutasyabihat. Ayat yang masih harus diterangkan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamatnya itulah laisa kamislihi syai'un fil ardi itu. Dan kemudian sifatnya disebut dengan mukhalafatul lil hawadis. Nah, jadi yang ditakutkan oleh para ulama ahlu sunnah itu adalah kalau generasi muda terjerumus di dalam mujassimah materialisme yang menyatakan everything is matter, segala sesuatu hanya benda. Kalau dia tidak bertempat, dia tidak di luar, tidak di dalam, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, di bawah, berarti dia tidak ada. Kalau benda, iya. Itu yang mujassimah. Kalau mujassimah, ya tidak ada. Tapi Allah yang menciptakan tempat itu, dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Jangan menanyakan tempat kepada dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Begitu juga kata Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, ini perlu diulang-ulang kembali betapa pentingnya akidah kita pelihara. Jangan masuk ke dalam kekufuran, yang kekufuran itu mengatakan Tuhan itu bertangan, yang kekufuran itu mengatakan Tuhan itu punya kaki, punya mata. Itu namanya mujassimah, materialisme, serba benda. Everything is matter. Everything is matter, everything is matter. Segala sesuatunya hanya benda. Nothing without matter. Nothing without matter. Nothing without matter. Tidak ada sesuatu dia kalau bukan benda. Itulah aliran materialisme yang menolak keberadaan Allah yang maha gaib, alimul ghaib. Alimul ghaibi wa syahadah, dia yang maha gaib dan mengetahui segala yang gaib, menciptakan segala yang syahadah, yang nyata dan yang gaib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Ila huna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.